Iya, karena ini, waduh sampai keringetan gitu ya. Keren sekali sampai terpukau. Banyak yang mengambil video nih. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, prestasi Kak Ronald ini, perjalanan Kak Ronald yang terutama biografinya Kak Ronald Kristanto, lahir di Jakarta 27 Desember 1996, masih muda ya. Memulai belajar musik di Relasi Musik and School itu dari KMA di usia 4 tahun, dan dia sampai dengan selesai grup lesson di bawah bimbingan Kak Elizabeth Wijaya yang sekarang juga masih mengajar aktif di Relasi Musik and School. Dan untuk melanjutkan di private piano itu dimulai tahun 2007 di bawah bimbingan Ibu Amelia Johan tuh. Jadi di bawah bimbingan Ibu Amelia Johan, dan tahun 2009 sempat berhenti ya untuk mengambil referensi di bidang musik explore, di bidang musik lain selain piano, dan kembali lagi di tahun 2013 belajar di Yamaha sampai dengan grade 5 selesai ya Bu Amel ya, itu di tahun 2015. Jadi udah semuanya, teman-teman semuanya di sini. Ya tadi saya membawakan dua buah lagu. Yang pertama itu berjudul Impromptu, itu adalah karya dari Nikolai Kapustin. Kedua lagu yang saya bawakan hari ini berasal dari komposer Rusia tepatnya. Untuk Nikolai Kapustin tadi dia menggabungkan dua buah genre. Jadi kalau kita dengar tadi musiknya agak jazz tapi juga klasik. Jadi dia menyebutnya classical jazz gitu. Saya memilih lagu ini karena memainkan karya Kapustin ini cukup pengalaman yang baru untuk saya. Waktu itu saya pertama kali main etude-nya, konser etude-nya Kapustin, dan cukup membuka wawasan baru karena gabungan antara klasikal dan jazz tadi. Ya, untuk karya yang kedua, saya memainkan lagu berjudul Liebeslied. Liebeslied ini sebetulnya karya untuk solo violin. Jadi komposernya namanya Kreisler dari Jerman, dan dia mengkompos itu untuk dalam 3 set sebagai performance untuk akhir encore. Biasanya dia perform sebagai encore untuk performance dia. Dan yang saya bawakan tadi adalah transcription dari temannya, komposer besar juga di era late romantic, itu Rachmaninov gitu. Ya, jadi saya memilih Liebeslied ini karena untuk Liebeslied ini juga jadi salah satu turning point buat saya. Lagu yang saya pelajari saat itu tahun sekitar 2016, di mana sebenarnya saya sempat berhenti juga untuk belajar piano untuk beberapa waktu itu, dan akhirnya karena mendengar lagu ini dari sebuah movie, saya coba cari sendiri, saya coba pelajari, dan akhirnya saya tertarik lagi buat belajar untuk belajar piano lebih dalam lagi seperti itu. wow, aplausnya sekali lagi Bapak Ibu silakan. Oke, dasar piano ya. Oke, kalau menurut saya, bagi saya salah satu dasar yang penting untuk main musik itu nggak hanya saat suara itu dibunyikan, tapi juga sebelum kita membunyikan itu, termasuk salah satunya postur saat duduk, gimana cara kita untuk duduk yang tepat seperti itu. Lalu jarak antara duduk dengan piano, saya selalu suka sebut posisi ini namanya position zero atau posisi paling nyaman. Jadi sederhananya kita seperti menaruh tangan kita di bagian belakang di dekat tulang duduk kita, dan kita duduk di tangan itu agak ke depan sedikit. Lalu jarak tangan juga ke piano kira-kira ya agak sedikit ke depan tapi tidak terlalu jauh juga gitu. Ya, jadi ini posisi yang paling nyaman. Kenapa harus postur yang pertama? Karena untuk bermain piano yang bisa latihan dengan waktu yang lama dan efektif, kalau kita cepat capek juga tidak akan efektif gitu. Jadi ini membantu untuk itu. Lalu yang kedua, posisi kaki juga harus ada di lantai. Itu biasanya ada, mungkin untuk anak-anak yang belum sampai mungkin suka belum bisa sampai nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa sampai dengan, saya biasanya suka menambahkan kotak atau alat sesuatu di bawahnya untuk betul-betul memijak, karena kaki bukan hanya sebagai untuk ya udah ditaruh aja, tapi juga untuk power kita saat bermain piano gitu. Ya, lalu yang ketiga, pundak. Ini salah satu yang mungkin kadang-kadang suka terlewati juga saat bermain piano. Pundak untuk pemula biasanya suka naik kadang-kadang. Jadi waktu bermain terus pundaknya naik seperti itu, dan itu membuat kita jadi lebih cepat lelah juga, lebih cepat capek juga. Itu beberapa yang penting. Dan tentunya postur jari. Postur jari mungkin anak-anak belajar dengan guru masing-masing untuk jari yang bulat seperti itu, dan ya itu tentunya karena jari adalah perkenaan pertama di musik kita. Ya. Lalu
Selain itu juga dasar yang lainnya harus tahu tentang tangga nada. Ini yang menurut saya mungkin kalau untuk anak-anak apalagi biasanya mau diajarkan tangga nada mungkin malas bukan seperti itu, tapi ternyata tangga nada itu sangat penting gitu untuk tahu tangga nada di semua posisi di piano ini, karena nanti saat kita main di berbagai lagu yang variatif posisinya berbeda-beda, kadang akan kesulitan kalau tidak mengerti tangga nada gitu. Ya, lalu yang ketiga mungkin melakukan warm up. Ya, itu beberapa hal yang juga penting. Kalau melakukan warm up tadi, biasanya tadi bisa juga dengan tangga nada seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu salah satu bentuk warm up juga. Tapi apakah warm up harus dengan tangga nada? Sebetulnya menurut saya enggak juga. Jadi untuk warm up itu bisa juga dengan memainkan lagu yang sudah mungkin sangat dikuasai oleh anak-anak gitu atau pemain, dan sambil memainkan sambil betul-betul memperhatikan rasa di setiap jarinya itu. Jadi gerakan jarinya, dengar suaranya, jadi betul-betul memperhatikan detail itu juga bisa untuk pemanasan. Dan juga bisa juga dengan memainkan lagu-lagu yang memang ada lagu-lagu khusus etude memang dikhususkan untuk teknik, dan itu bisa juga untuk pemanasan. Mungkin kira-kira itu ya. Oh gitu ya, jadi tidak hanya olahraga ya. Berapa jam sehari sih Kak kalau untuk pemula latihan pianonya di rumah? Oke, ini untuk soal latihan lama waktu, kalau ditanya berapa jam, saya jawabannya sebenarnya relatif, karena pastinya setiap orang punya jadwal yang berbeda-beda begitu. Untuk anak-anak mungkin ada sekolah dan ada les yang lainnya. Tapi yang saya bisa simpulkan untuk latihan, bagus untuk latihan dijadwalkan dalam sesi begitu. Jadi misalnya dalam satu sesi, apakah mau mungkin untuk anak-anak yang baru 15-20 menit atau mungkin 30 menit. Untuk saya sendiri biasanya saya latihan dalam sesi dan dalam 30 menit, tapi 30 menit dalam misalnya 5-6 sesi seperti itu. Ya, dan setelah 30 menit tadi saya harus break juga, karena biasanya fokus kita akan sudah buyar kalau udah 30 menit begitu. Jadi maintain fokus itu juga penting, dan dengan 30 menit tadi kita bisa tetap achieve target kita apa di latihan sesi itu dan tetap bisa efektif seperti itu. Jadi kalau ditanya durasi waktunya, kalau mungkin yang bisa full time bisa 5 jam, 8 jam lebih begitu, tapi kalau untuk jadwal masing-masing kan berbeda-beda ya. Ya, jadi fleksibel ya Bapak, itu tergantung lesnya. Ini juga pasti juga banyak pertanyaan ini. Mengatasi rasa jenuh dalam belajar musik buat anak-anak, itu bagaimana caranya? Oke, kalau jenuh pastinya ada fase itu ya pasti di setiap orang. Dan kalau untuk saya sendiri, saya explore hal yang baru gitu. Tadi mungkin sudah disampaikan, saya belajar musiknya nggak cuma piano, akhirnya saya juga ada main gitar, saya juga belajar yang lain juga begitu. Itu saya pelajari, dan kebetulan kalau belajar piano biasanya untuk main musik yang lain lebih gampang dari pengalaman saya ya. Lalu untuk piano sendiri harus coba musik-musik yang baru, jadi atau dalam artian lagu-lagu yang luas begitu. Jadi kita juga bisa mencari lagu-lagu yang bukan hanya lagu-lagu yang jadi lesson di saat yang ada di lesson di saat itu, tapi juga lagu-lagu yang kita cari sendiri yang kita sukai dan kita coba. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi untuk rasa jenuhnya, mungkin banyak nih pertanyaan, anak saya dulu jenuh latihan di rumah, kayaknya berhenti aja deh. Nah itu seperti itu. Nah ini perlu dimotivasi seperti ini Kak Ronald tadi. Satu lagi nih yang pertanyaan sebelum les di relasi, rata-rata orang tua pasti tanya ini, apakah diperlukan bakat untuk belajar piano? Dan apakah semua orang bisa bermain piano? Itu bagaimana? Oke, untuk bermain piano itu sebetulnya kan anak-anak berproses lewat latihan ya. Jadi kalau ditanya butuh bakat atau tidak begitu. Tapi kalau misalnya ada yang punya bakat, tentunya mungkin akan lebih cepat mempelajarinya. Tapi bukan berarti tidak semua orang, berarti hanya orang-orang tertentu saja gitu, nggak begitu. Jadi menurut saya kalau asal punya komitmen, mau latihan, mau belajar, pasti bisa. Jadi konsisten ya, ya, nah itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu bakat Bapak Ibu. Ternyata melatih Bapak Ibu juga banyak orang tua yang dari entrepreneur yang tidak ada musisi sama sekali, musiknya maksudnya nggak terlalu mengenal musik, tapi mereka punya putra putri yang sukses di musik, itu juga bisa. Nah sekarang saya berikan kesempatan nih Bapak Ibu untuk boleh tanya pengalaman pribadi masing-masing. Yang persilakan.
Ya, siapa yang mau tanya? Mama Vero, boleh? Kalau ada yang ditanyakan keluhan selama ini kan suka tanya ke kita gitu. Kita sebenarnya bukan ahlinya, cuma kita belajar dari pengalaman. Nah sekarang udah langsung expertnya Bu, silakan. Vero, Catherine, oh boleh, silakan Ibu. Terima kasih. Siang karena Ya, siap. saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, anak saya khususnya itu kalau latihan di rumah lebih senangnya dengar. Jadi kalau lihat partitur tuh suka males gitu. Jadi kan di buku yang mana ada barcode untuk contoh musik gitu ya. Jadi dia lebih senang dengar dulu gitu. Jadi saya kadang-kadang suka bingung gitu ya. Ini kok susah banget sih diajak baca. Nah itu saya takutnya nanti mengganggu proses gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kalau belajar piano harus ada pianonya? Misalnya kalau cuma punya keyboard gitu, apakah ini akan mengganggu teknik gitu? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Kak Ronald. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya, Ibu ya. Untuk tadi tentang tadi latihan ya. Latihan ya. Lebih mendengar daripada membaca. Jadi menurut saya piano ini atau belajar musik tepatnya itu memang menggabungkan banyak elemen ya. Jadi kita perlu berpikir tentunya saat kita baca partitur, kita harus bisa reading, kita harus bisa mendengar juga dengan detail, dan kita harus punya motorik yang bisa mumpuni juga untuk memainkannya begitu. Jadi saya sendiri juga lebih suka approach-nya lewat dengar gitu. Ada awalnya saya juga termasuk karena mungkin belajar dari grup dan memang dilatihnya untuk mendengar. Dan untuk awal-awal bagi saya reading memang hal yang beda lagi, sulit lagi begitu. Tapi itu nggak masalah, yang penting kita bisa terus merimain anak-anak untuk coba baca, untuk di-encourage terus, dan pada akhirnya kemampuan reading itu akan meningkat juga sih, begitu. Lalu tentunya kalau misalnya memang sukanya dengan hearing, bagi saya akan tetap approach dengan hearing dulu, yang utama yang memang disukai, karena itu bisa memancing semangatnya juga, tapi sambil dikit-dikit dilatih untuk reading juga, karena reading juga tentunya di level yang tinggi perlu juga. Seperti itu ya. Ya, untuk alat musik ya. Alat musik, kebetulan saya, ini pengalaman pribadi saya jadi guru, sampai jadi guru saya pakai keyboard. Ya karena saya belajar di sini memang dulu memang ada kendala di ekonomi sendiri, ada kendala di ekonomi, dan memang saya affordnya keyboard gitu. Lalu saat saya sampai jadi guru, akhirnya saya bisa beli piano sendiri, akhirnya saya latih dengan piano, dan kebetulan bisa mengejar untungnya tekniknya. Tapi tadi pertanyaannya, apakah berpengaruh secara teknik? Sangat berpengaruh. Ya, jadi karena keyboard dan piano, tentunya piano ada beratnya, dan bahkan piano digital dan piano akustik pun rasanya berbeda kalau sudah lebih advance, dan mungkin bisa merasakan itu. Kalau di piano akustik yang bagus, setiap tekanannya itu ada layernya kalau kita rasakan pelan-pelan. Jadi deg-degnya seperti itu. Ya, dan itu tentunya pengaruh ke jari juga ada rasanya juga. Ya. Lalu kalau yang saya alami dulu dari keyboard, jari saya lebih cenderung flat, gitu. Jadi tidak begitu kuat. Jadi saya latihan piano hanya di sekolah musik, dan di rumah saya pakai keyboard lagi, dan akhirnya seperti itu. Jadi memang kalau bisa effort di sekolahnya sih mungkin masih oke, tapi kan lebih bagus kalau bisa dari dini pakai dengan piano. Gitu. Iya. Jadi keyboard tuh boleh Bu, cuma kalau bisa dengan piano. Kalau kayaknya banyak yang mengalami hal seperti ini, coba Kak dijawab. Memang kalau untuk emosi ini untuk anak-anak kadang kan memang lebih fluktuatif ya, memang dulu saya juga pernah mengalami hal yang serupa juga saat jadi murid. Tapi untuk dari yang pengalaman saya, kalau kita bisa menemukan waktu latihan yang memang mungkin moodnya lagi baik di waktu-waktu tertentu yang memang kitanya sebagai playernya bisa moodnya baik, mungkin itu akan membantu juga begitu. Tapi kalau misalnya memang tadi kasusnya moodnya suka seperti itu, mungkin bisa diberhentikan dulu, karena memang kalau untuk latihan dengan mood yang tidak bagus juga kurang efektif ya menurut saya. Jadi targetnya tidak tercapai seperti itu. Mungkin dari berhenti lalu bisa mulai lagi setelah udah mulai tenang lagi. Gimana? Terima kasih atas kesempatannya, karena mau bertanya, anak saya akhirnya sekarang kan lagi piano forte 1 ujian. Nah, di rumah tuh kadang suka kalau bosen dengan lagu-lagu yang di bukunya, suka eksplorasikan. Kalau di sekarang kan ada di YouTube panduan-panduan untuk belajar piano ya. Nah, itu apakah
apakah kalau memang belum advance bukunya, boleh gitu coba lagu-lagu yang di luar dari buku tersebut. Dan kalau memang mau mencoba, apakah ada panduannya, jangan yang lagunya seperti apa gitu untuk memudahkan dia gitu. Ya kadang kalau dia lagi bosen, dia pengen lagunya yang lain, cuma ya tangannya kayaknya amburadul gitu. Baiknya gimana? Terima kasih. Sebenarnya, silakan Kak dijawab. Kalau untuk coba lagu yang lain, explore yang lain, saya setuju sih. Gitu. Jadi memang untuk belajar musik menurut saya nggak hanya terpaku, oh saya klasik, memang belakangnya dari klasik, lalu saya hanya bisa main klasik aja. Begitu. Penting juga untuk bisa explore main yang hal-hal yang lain dan bisa improvisasi mungkin dalam arti itu. Dan tadi mungkin Ibu ada sempat tanya juga kalau saat main mungkin amburadul, mungkin kita yang kadang-kadang memang teknik nggak terasa untuk yang memain, jadi yang ada di sekelilingnya mungkin bisa dibantu ingatkan lagi. Memang harus sama-sama belajar juga sih untuk itu ya. Jadi untuk itu saya setuju untuk bisa coba berbagai lagu, tapi kadang-kadang anak-anak kalau udah coba lagu yang di luar yang mungkin mereka suka, mereka cenderung suka pengennya belajarnya gitu aja gitu. Akhirnya yang lessonnya terlewat gitu ya. Penting juga untuk kita merimain juga untuk tetap bisa belajar apa yang ada di lessonnya, karena pastinya ada target-target teknik tertentu yang lagi menjadi target untuk di lagu-lagu lesson itu. Ya, kira-kira begitu ya. Cukup puas Bu. Jadi saya mau tanya begini ya, saya ada satu buku saya bawa. Kalau saya sih setiap hari itu harus ada latihan. Tapi gimana triknya apa supaya mereka tuh latihan itu nggak cuma satu kewajiban saja, asal main udah selesai ya sudah gitu. Itu aja sih. Oke. Latihan supaya waktu main nggak hanya selesai aja, mungkin kita bisa targetkan mereka untuk ikut perform sesuatu seperti mungkin saat ini konser begitu ya Bu ya. Jadi mereka suka untuk latihan itu bukan cuma untuk ya udah kewajiban saja gitu ya. Jadi mungkin bisa dengan itu tadi dengan membuat mereka ikut konser seperti itu, atau mereka supaya ada target untuk achieve sesuatu, atau seperti ujian biasanya. Jadi tadi kan pertanyaannya itu ya, Mencegah. Jadi dia latihan gitu ya Bu ya. Latihan tuh hanya suruhan orang dia. Latihan selesai. Tapi kan anak itu memang suka di apa namanya piano gitu, atau di vokal gitu. Kita meyakinkan diri kita gitu, anak itu memang bakal di situ, sehingga kita supportnya lebih dalam. Oke, gimana supaya kitanya sendiri yakin gitu ya? Sebenarnya banyak sih caranya, tapi yang paling signifikan mungkin dengan kita mengikuti mereka event-event dan kita lihat mereka perform, mereka berani untuk perform, mereka bisa achieve goals mereka, atau mungkin competition seperti itu, bukan hanya untuk konser saja, tapi kalau dari sisi saya biasanya saya ikutan ke competition. Jadi saat mereka competition kan ada mereka bisa achieve sesuatu begitu ya, kalau misalnya mereka memang berhasil, atau mereka juga tahu level mereka ada di mana. Jadi kita tahu juga mereka sudah mau berusaha untuk achieve goals itu begitu sih. Lebih seperti itu ya. Cukup Ibu ya. Jadi targetnya itu ada ya Kak ya.